Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf dan ini Kang Saiful di channel Saiful Zaman. Salam perubahan. Nah, ini Kang ada sebuah gambar dari Hello Babe. Di sini membandingkan antara beberapa negara peperangan yang terjadi antara pihak tentara, TNI, penegak hukum gitu kan. Seperti Rusia melawan Ukraina, Sekarang lagi berperang. Amerika Rusia, lawan Ukraina. Tiongkok, Amerika, Tiongkok sudah dari lama ya perang dingin. dan Indonesia ini tentaranya penegak hukumnya berperang melawan suara Toa. Suara. Toa. Jadi hari ini katanya sedang musim berperang ya. Yang lain berperang dengan negara lain, Indonesia berperang dengan toa masjid. Pemerintah menganggap suara azan ini kan mengganggu masyarakat sehingga harus diatur. Padahal suara azan sebenarnya kan tidak mengganggu masyarakat. Suara azan itu mengganggu setan bukan masyarakat. Kalau masyarakatnya terdiri dari setan, barangkali iya. Iya. Tapi kalau masyarakatnya terdiri dari manusia, dia tidak mengganggu. Ya, lalu suara azan katanya tidak boleh kencang, harus kecil sehingga tidak memekakan telinga. Padahal seharusnya memang suara azan ini sebagai suara panggilan ini harus kencang agar terdengar dan orang menjadi diingatkan akan datangnya waktu sholat. Kan logikanya sama aja dengan saat kita mau ke bandara kan. Kalau mau ke bandara kan boarding itu diingetinya kita kenceng-kenceng kan. Dan diulang-ulang juga. Dan itu sebenarnya yang mendengar itu kan bukan orang yang mau berangkat aja, semua orang mendengar. Semuanya. Mau yang mau berangkat atau yang mau nggak berangkat itu dengar. Kalau misalnya kita lagi di bandara Dan itu tidak dianggap sebagai gangguan. tidak dianggap sebagai gangguan. Kalau misalkan logikanya kita tahu waktu sholat karena sekarang udah modern, udah ada HP segala macam, kenapa azan tetap harus kenceng-kenceng? Di bandara juga sama, kita udah tahu jadwal penerbangan kita, tapi tetap kita harus diingetin gitu. Terus katanya suara azan ini mengganggu non-muslim, sehingga kalau kita mau toleransi, ya kita nggak boleh pakai azan kenceng-kenceng. Tapi kenyataannya di Indonesia sebenarnya non-muslim sendiri tidak keberatan kalau adanya azan. Saya punya teman SMA lah, mungkin waktu itu saya SMA, dia masih SMP lah. Teman nongkrong, dan dia non-muslim, dia hafal azan, dia hafal kulhu, dia hafal surat-surat pendek, dan dia nggak masalah sama itu. Namanya Boris Bokir. Ya, stand up komedian. Ya, kita juga banyak dapatkan reaksi setelah ini kan. Setelah rame-rame begini, reaksi bukan hanya dari umat Islam, tapi juga dari umat Kristen yang banyak menyampaikan, loh, kenapa jadi ribut-ribut ya? Puluhan tahun ini juga nggak ada masalah gitu. Ini seperti hal yang bukan masalah dibikin-bikin jadi masalah gitu. Akhirnya jadi masalah beneran. Kan biasanya begini, kalau orang pintar itu dia mencoba menyederhanakan persoalan yang rumit. Nah, kalau persoalannya sudah tidak rumit sejak awal, itu kan mestinya sekejap itu selesai saja gitu. Nah, di perbandingan yang ini nggak ada masalah dengan toa masjid, tapi ternyata dipermasalahkan. Dan yang mempermasalahkannya muslim lagi ngakunya. Ya, itu dia. Tapi kan dalam Islam ada 4 golongan, Kang. Dalam Al-Quran itu ada 4 golongan yang akan selalu ada sejak zaman Rasul sampai hari kiamat. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah golongan orang-orang fasik. Golongan orang-orang fasik adalah orang-orang yang mengakunya beragama atau orang yang tidak beragama. Tapi sepanjang hidupnya dia hanya memfokuskan dirinya untuk memenuhi hawa nafsu. Apakah itu hawa nafsu untuk dirinya sendiri seperti mabuk, judi, dan sebagainya, ataupun hawa nafsunya yang akhirnya dia mempengaruhi orang lain, zolim ke orang lain, seperti membunuh, mencuri, merampok, dan sebagainya. Tapi ngaku Islam gitu. Bisa mengaku beragama apapun, atau bisa juga tidak beragama sama sekali. Itu yang disebut fasik. Fasik. Lalu yang kedua itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengaku Islam. Tapi dia selalu menggerogoti Islam dari dalam. Dia seperti duri dalam daging gitu istilahnya. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Jadi setiap kali Rasulullah mengeluarkan fatwa, setiap kali Rasulullah menyampaikan wahyu, orang-orang munafik ini tuh selalu
membantah apakah itu masalah perang, Rasulullah nyuruh perang, nyuruh apa, orang-orang munafik ini pasti ngebantah. Oh ada itu teh di zaman Rasul teh. Ada, Kok dan mirip Abu Janda kelakuannya? dan sampai sekarang kan. Jadi dia ngakunya muslim, sholat, ngaku sholat, ngaku ngaji, tapi dia tidak pernah, tapi dalam hatinya dia itu memusuhi syariat Islam. Bagaimanapun dia terus menyuarakan kalau ajaran Islam tuh nggak kayak gini, ajaran Islam tuh nggak kayak gini. Itu Rasulullah masih ada, apalagi sekarang gitu istilahnya. Jadi maksudnya apa ya yang gitu tuh Bang? Ngapain ngaku Islam tapi musuhin Islam gitu? Ya sebenarnya kan masalah dulu orang-orang munafik itu karena mereka merasa aman kalau mereka beragama Islam. Karena kan di Madinah itu kan agama Islam tetap saja di Madinah agama Islam agama mayoritas. Jadi mereka memeluk Islam tapi padahal dalam hati mereka nggak suka sama Islam. Oh iya, berarti mirip juga sama di Indonesia hari ini mayoritas mereka akan merasa aman ketika beragama Islam tapi kemudian kerjanya menggerogoti umat Islam. Iya, betul. Golongan yang berikutnya adalah golongan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, jelas. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menolak ajaran agama Islam, tapi mereka tidak memusuhi agama Islam. Orang-orang kafir ini sifatnya dia lebih memilih agama nenek moyang mereka. Lalu yang golongan yang terakhir adalah golongan orang Muslim dan orang-orang beriman. Orang-orang Muslim adalah orang-orang beriman adalah orang-orang yang kita tahu bersegera saat mendengar syariat, bersegera untuk beribadah, lalu selalu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tugasnya mendakwahi ketiga orang ini dengan tiga cara yang berbeda. Tapi sebelum masuk ke cara, saya mau nanya dulu. Kan ada cerita bahkan sampai sekarang pun kafir yang memusuhi Islam. Ya, walan tardo angkal Yahuda walan Nasoro. Hatta tatabi'a millatahum. Tidak akan ridho kafir orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum orang Islam mengikuti milahnya. Ya itu beda lagi ceritanya. Tapi intinya mah orang-orang kafir yang dalam konteks ini adalah orang-orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Jadi justru gini Kang, kalau saya melihat pas saya baca ini, saya melihatnya gini, orang-orang kafir yang akhirnya dia tidak ridho dengan umat Islam, dengan keberadaan umat Islam, mereka sebenarnya dipenuhi oleh hawa nafsu, jadi lebih dekatnya mungkin ke fasik menurut saya. Jadi saat dia menjalankan ajaran agama nenek moyangnya dengan baik, dia tidak mungkin dalam hatinya akhirnya memusuhi agama lain gitu. Dia hanya fokus bagaimana caranya dia bisa beribadah dengan baik. Oke. Lanjut ke cara tadi. Ya, kalau caranya ini yang pertama untuk orang-orang fasik ini yang pertama ya tentu dinasihati dulu. Kalau udah nggak nurut ya sudah. Tapi saat orang-orang fasik ini akhirnya menzolimi pihak lain, kita umat Islam harus menjadi pembela bagi orang-orang terzolimi tersebut. Misalkan ada kasus pemerkosaan, korupsi, pencurian dan lain sebagainya, ya kita harus menjadi pembela bagi orang-orang yang terzolimi. Fasik teh sebentar. Fasik teh tadi bisa dari non muslim, bisa dari muslim gitu. Okay. Bisa dari agama manapun, bisa jadi tanpa agama, tapi yang pasti dalam sepanjang hidup mereka hanya mengandalkan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi udah kayak binatang gitu. Sip. Terus yang kedua untuk orang-orang munafik ini cenderungnya justru tidak memerangi umat Islam secara fisik, beda sama orang-orang fasik. Jadi mereka menggerogoti dengan kata-kata mereka, ya berarti cara memeranginya adalah kita bersikap defensif. Jadi kita menasehati saudara-saudara kita agar tidak terpengaruh oleh orang-orang munafik itu. Untuk mengcounter Abu Janda itu berbeda dengan mengcounter Israel misalnya, atau koruptor misalkan. Ya. Kalau Abu Janda kategorinya munafik ya. Oke, kalau kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi dia fasik. Selain tentu aja menasihati juga, menasihati pasti menasihati yang bersangkutan pasti. Tapi di lain pihak kita juga harus lebih menguatkan karena orang-orang ini tuh orang-orang yang lebih berbahaya. Orang-orang munafik itu orang-orang yang paling berbahaya, nerakanya paling dalam, lebih dalam daripada orang kafir. Lebih dalam dari orang fasik juga. Oh, Allah alam kok itu. Lebih dalam, neraka yang paling dalam sedalam-dalamnya.
orang-orang Tapi munafik kan itu katanya tempatnya. Bang ada dalil selama dia tidak keluar dari Islam, akhirnya dia masuk surga walaupun sekian lama dulu di neraka. Ya kan kalau misalkan di dalam dirinya ada keimanan sebesar biji zarah, dia akan diangkat. Masalahnya ada nggak? Orang-orang munafik ini kan orang-orang yang sebenarnya dalam dirinya nggak ada keimanan sama sekali sama Allah. Oke. Yang ketiga untuk orang-orang kafir ini tidak boleh kita paksa. Orang-orang kafir ini tidak boleh kita ajak. Nggak boleh diajak. Nggak boleh diajak. Orang-orang kafir ini hanya boleh kita beri contoh. Hmm. Kita harus menjadi cover daripada sosok kita sebagai umat Islam. Jadi, nih orang Islam tuh seperti ini, kita berikan contoh, kita gauli mereka dengan baik, kita saling membantu dengan mereka gitu kan. Dengan keteladanan ya. Karena pada dasarnya mereka orang baik. Oke. Ya kan ada orang-orang yang dari golongan kafir tapi ke kitanya juga baik gitu Ya, kan. ada banyak teman-teman saya juga. Ya orang-orang kayak gitu memang tidak boleh kita ajak lu masuk Islam karena Islam gini-gini, nggak boleh gitu. Terus yang boleh diajak siapa? Ada nggak yang boleh diajak masuk Islam? Kalau mereka nanya kita jawab. Jadi siapapun sebenarnya kita nggak boleh ngajak. Orang kafir kepada orang kafir tidak, karena kita hanya memberitahukan mereka seperti apa ajaran agama kita seperti apa. Tapi kan toh mereka juga sekarang di Indonesia udah tahu lah kayak gimana ajaran agama kita. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba masuk Islam kayak gini, Islam tuh begini, terus akhirnya kita ngotot-ngototan sama mereka gitu kan. Mereka tetap bersikukuh sama ajaran nenek moyang kita, ini sebenarnya udah nggak ini gitu, udah tidak seperti yang diajarkan. Oke. Terima kasih penjelasannya Ustadz Yusuf. Ikan Yusuf Mansur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.